atas ada minuman yang segar apa ya? Coba saya cek dulu aja deh. Hanya ada air putih saja, tetapi di sini ada santan dan bubuk agar-agar. Bagaimana jika dibuat minuman es kopior saja ya? Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Nur Afiah di channel Tadris IPA IAIN Kudus. Di video saya ini saya akan membagikan informasi mengenai IPA dalam dapur, yaitu mengenai sains dalam es kopior. Nah, tetapi dalam pembuatan es kopior ini saya membuatnya tanpa menggunakan daging kelapa loh teman-teman. Pasti teman-teman penasaran kan bagaimana pembuatan es kopior ini? Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai akhir. Untuk bahan-bahan yang digunakan, 1 bungkus agar-agar, setengah sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir, 1 bungkus santan instan, 600 ml air putih, 1 balok es batu, sirup, biji selasih. Selanjutnya kita menuju ke langkah pembuatan es kopiornya ya teman-teman. Langkah pertama, kita membuat agar-agarnya terlebih dahulu. Di sini saya masukkan 600 ml air putih, kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir. Pada proses ini terjadi suatu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ketika air dan gula pasir ini dicampur, termasuk ke dalam campuran homogen, yang mana campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Langkah yang kedua, masukkan setengah sendok teh garam. Pada proses ini juga terjadi suatu campuran homogen, karena juga tidak bisa dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan bubuk agar-agarnya. Pada proses ini juga terjadi suatu campuran homogen. Dan yang terakhir kita masukkan santan instan. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, pada proses ini terjadi campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran yang terjadi karena zat-zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna. Setelah itu baru kita nyalakan apinya ya teman-teman. Sekarang kita masak sambil kita aduk-aduk sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih, di sini terdapat peristiwa perpindahan kalor. Mulai dari konduksi yaitu perpindahan panas dari api melalui bahan konduktor yaitu teflon yang terbuat dari bahan aluminium, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahannya. Jadi ketika panci ini sudah panas, itu merupakan peristiwa konduksi ya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat peristiwa konveksi, yaitu perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain dengan disertai partikel-partikel bendanya. Nah, maksudnya begini teman-teman. Ketika air yang ada di dalam teflon di bagian bawah ini terkena panas dari apinya, air yang panas tadi bergerak naik ke atas, kemudian digantikan oleh partikel air dingin di bawahnya. Karena massa jenis air panas lebih kecil dibandingkan massa jenis air dingin, air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya hingga air yang ada di dalam teflon ini menjadi panas semua dan mendidih. Peristiwa itu dinamakan
merupakan peristiwa konveksi. Kemudian ada satu lagi teman-teman, yaitu peristiwa radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Ketika saya mendekatkan tanganku seperti ini, tangan saya akan merasakan hangat. Peristiwa tersebut dinamakan peristiwa radiasi. Nah, ini sudah mendidih. Sekarang kita matikan kompornya. Di sini sudah saya siapkan balok esnya. Caranya mudah ya teman-teman. Kita biarkan uap panasnya hilang sebentar saja. Nah, setelah uap panasnya agak hilang, kita langsung siramkan ke atas balok esnya. Kita siramkan sedikit demi sedikit. Nanti ini akan berubah warnanya menjadi putih seperti daging kelapa. Nah, mengapa adonan ini dapat membeku ketika disiramkan di atas balok es batu seperti daging kelapa? Karena pada adonan tersebut terdapat bubuk agar-agar, di mana agar-agar ini bersifat koloid. Karena dalam pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta ketika dipanaskan di dalam air. Molekul agar-agar dan air ini akan bergerak bebas saat didinginkan atau saat adonan disiramkan ke atas balok es batu. Selain itu, molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air saat adonan disiramkan ke atas balok es batu, sehingga terbentuklah sistem koloid padat tersebut. Kemudian saya akan sajikan di gelas ya teman-teman. Tetapi sebelumnya, kita siapkan gelas terlebih dahulu dan beri sirup secukupnya. Setelah itu, kasih air. Nah, pada proses ini terjadi suatu campuran homogen karena tidak bisa dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Kemudian masukkan adonan tadi yang sudah jadi. Setelah itu saya tambahkan biji selasi dan juga es batu. Nah, ini teman-teman, es kopiornya sudah jadi. Pada saat penyajian dalam gelas, es kopior ini mengeluarkan uap pada gelas. Dan pada bagian luar gelas terdapat butiran-butiran air. Peristiwa ini terjadi karena peristiwa perubahan fisika pada es batu, di mana es batu mengalami perubahan fisika yang mengubah wujud zat, yang mana es batu mengalami peristiwa menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud benda dari air menjadi gas, sehingga es tersebut mengeluarkan uap saat digelas. Sedangkan untuk mengembun adalah perubahan zat dari wujud gas menjadi cair, sehingga es tersebut mengeluarkan butiran-butiran air pada bagian luar gelas. Oke teman-teman, jadi dalam pembuatan es kopior ini terdapat 3 konsep sains. Yang pertama adalah campuran yang terjadi pada proses pengadonan. Yang kedua, perpindahan kalor yang terjadi ketika memasak adonan tersebut. Yang ketiga adalah perubahan fisika, yaitu ketika penyajian es kopior dalam gelas. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum.